listeners, podcast Omong Talks. Yang ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Selamat malam teman berdua, jaga malam balik lagi masih barengan aku Mas Hadi. Dan kali ini gitu ya, aku kedatangan dua tamu spesial yang bakal aku ajak ngobrol di jaga malam kali ini dan ngomongin soal kekerasan perempuan teman berdua. Yang itu tuh jadi keresahan kita juga gitu ya, dimana perempuan tuh harus kita jaga, harus kita lindungi. Gimana keseruannya? Langsung aja aku kenalin, ada Zilvi, salah satu mahasiswa BK UNESA, magang PKBI Jawa Timur. Dan ada Bilkis gitu ya, salah satu duta pendidikan Jawa Timur. Halo guys. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya, baik. Kesibukannya sekarang apa nih? Kira-kira? Dari Kak Zikri dulu. Iya. Oke, kalau aku kebetulan karena magang ya umumnya magang aja sih Kak di PKBI, ngerjain laporan-laporan magang dan lain sebagainya. Oke. Emang job desk-nya PKBI suruh siaran di sini ya? Oke. Kita ngomongin soal kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Secara POV dulu. Kalian kan perempuan nih. Iya, betul. Apa ya? Sebetulnya mengenai hal ini di Indonesia masih sering terjadi nggak sih? Bener banget Kak. Hampir tiap hari itu sering banget kita dengar kasus-kasus perempuan itu mengalami kekerasan, terutama dari lingkungan keluarga atau pasangan. Itu paling sering banget kita dengar. Tapi lanjut. Dan total kasusnya pun di Indonesia itu mencapai 25.180 ya Kak ya. Dan korbannya itu 26.861 di Indonesia. Oh, lumayan ya. Iya lumayan. Itu di tahun ini. Di tahun ini saja. Di tahun ini angkanya sudah segitu ya. Iya, itu belum yang bulan ini kan. Wow, keren banget. Bukan keren sih, tapi kayak merasakan kok keren banget. Keren ya? Iya, kok jadi keren ya. Tapi apa ya, dari kasus kekerasan ini apa ya, kayak pendekatannya sama pendidikan apa nih kira-kira? Gimana caranya si kekerasan ini diatasi oleh sistem pendidikan? Kira-kira bisa nggak? Oke, izin menjawab ya Kak ya. Iya, nggak usah izin. Kenapa Iya. pendidikan itu penting untuk menyuarakan kekerasan terhadap perempuan ini? Karena kekerasan itu kan harus diedukasi sejak dini ya Kak ya, mulai dari kita pelajar dan lain sebagainya hingga membentuk kepribadian saat dewasa nanti, itu salah satunya. Dan juga ketika kita berumah tangga, tentunya di rumah tangga itu ayah dan ibu kita sebagian mungkin ada yang ibaratnya KDRT, kasus KDRT dan lain sebagainya, dan kita sebagai anak juga perlu tahu bagaimana cara menghadapinya seperti itu. Cara menghadapi sebagai anak kan ya, dengan kasus seperti ini kan ya gimana ya, ya nggak bisa ngelawan, nggak bisa apa, tapi solusi terbaik ketika terjadi seperti itu apa? Sebetulnya ya, kalau dari kasus keluarga ini tentunya yang berperan sangat besar di sini adalah orang tua, dimana ketika orang tua memutuskan untuk mempunyai anak, itu anak sejak lahir, sebenarnya bukan sejak lahir sih, semenjak dalam kandungan juga ya. Kasian banget, udah baru lahir langsung broken home, kasian banget. Ya enggak sih Oke, kan semenjak dalam kandungan itu juga ibaratnya merekam apa yang dikomunikasikan oleh orang tua dan lain sebagainya. Dan itu anak itu ataupun orang tua ataupun seorang ayah itu biasanya melakukan KDRT itu tidak selalu karena tidak sayang istri. Tetapi karena memang ada sebagian ya, kayak bukan semua, sebagian itu misal nih kayak terlalu cemburuan atau apa, itu biasanya tuh mereka menganggap kekerasan itu bentuk
kasih sayangnya gitu. Alhasil anak itu kadang menormalisasikan itu hingga dewasa. Kayak ini Kak, mungkin pernah dengar kalimat kayak ayah itu mukul kamu karena sayang Wah, gitu, iya. maunya biar kamu Relate, tidak relate. nakal Relate, gitu. relate. Makanya sering disalahartikan kekerasan tuh dianggap sebagai perbuatan kasih sayang gitu. Tapi wajar nggak si orang tua melakukan itu? Eh, ya tentu saja jawabannya tidak sih. Tidak ya. Yang namanya Hah. kekerasan itu sejak kapan sih kekerasan itu bentuk kasih sayang? Kan nggak mungkin dong. Yang namanya kasih sayang kan kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan tuh pasti kita dikasih tahu yang baik, bukannya dipukul atau gimana gitu. Kalau misalkan nggak bisa dikasih tahu? Waduh. Ke konselor keluarga ya. Mungkin opsi dua kali ya. Maksudnya untuk bukan kekerasan fisik, tegas. Iya betul. Iya. Di behavior. Gitu. Ah, Jadi kayak ah, dikasih ah. tahu kalau kamu ngelakuin ini konsekuensinya A B C D E. Oh kayak gitu. Tapi kalau misalkan langsung mukul juga agak kasihan ya. Iya. Tapi Gen Z sekarang nggak relevan ya dengan cara didik seperti itu. Dulu kan anak-anak tahun 2000-an mungkin temen Pro 2 ya, kayak pulang malam dikit pukul gitu, udah biasa gitu. Kenapa itu akhirnya musnah dan orang tua tidak melakukan itu lagi? Kalau aku pribadi sih Kak, sebenarnya aku juga ada pengalaman-pengalaman nggak menyenangkan kayak gitu kan waktu kecil gitu ya, pernah dimarahin berlebihan karena kebetulan orang tuaku tuh ini seorang militer gitu. Wow. Di rumah juga ada didikan militer gitu. Mau keluar Iya, bahkan untuk izin naik gunung aja aku harus jadi marinir dulu baru bisa diizinin naik gunung. lucu gitu. banget, pressure banget buat cowoknya. Beneran, pressure banget. bener. Ke rumah tuh udah kayak apa ya? Ketemu komandan. Iya, gitu. Izin komandan mau keluar sama anaknya gitu. Iya ya. Tapi apakah kalian nih misalkan nanti one day menjadi seorang orang tua gitu ya? Ketika anak kalian mempunyai kesalahan atau sengaja atau enggak gitu ya, cara kalian untuk menghukum tuh gimana? Wah, sebenarnya sih belum kepikiran ya. Cuman kan kita sering dengar tuh kabar-kabar dari gimana sih orang tua ngedidik kita. Ya yang jelas karena kita nggak ingin mengalami seperti mereka dan kita pribadi juga mungkin lebih ke behavior aja sih Kak. Jadi kayak bener-bener dikasih tahu kalau kamu ngelakuin A B C konsekuensinya ini kamu siap nggak terima konsekuensi itu gitu. Jadi Oh, iya juga ya. benar ditetapkan dan harus tegas. Jadi ketika memang melakukan kesalahan dan konsekuensinya udah dikasih tahu ya benar-benar harus dikasih konsekuensinya, jangan karena kasihan terus kita malah ngebiarin aja gitu. Iya juga sih. Jadi konsekuensinya jadi hukumannya tersendiri Iya. ya kayak artinya. Tapi dalam tanda kutip harus sesuai persetujuan gak sih sama si anaknya? Maksudnya kayak kamu kalau misalkan ngelakuin ini resikonya ini, Iya. kita nggak mau tahu nih. Dikasih opsi. Nah, dikasih opsi. benar. Tapi untuk pelajar sendiri nih, bentuk-bentuk kekerasan itu yang biasanya terjadi apa ya? Bentuk kekerasan yang paling sering kita dengar tuh pasti ini ya, kekerasan fisik ya, verbal, non-verbal. Secara psikologis itu juga kayak ngontrol, manipulasi dan lain sebagainya. Biasanya tuh terjadi sama pelajar yang pacaran. Kadang kan mereka tuh nggak sadar tuh kalau terjebak dalam toxic relationship tuh. Wow. Gitu. Jadi itu sebenarnya perlu aware sih, takutnya di dalamnya kan ada unsur kekerasannya gitu, cuma nggak disadari karena dia kayak gini karena sayang ya. Wey. Kayak Apalagi tadi. sampai ke kekerasan seksual ya Kak Zilfi ya. Oh iya juga ya. Kalau udah ke seksual itu mencakup ke semuanya menurut aku. Tapi kalau misalkan ngomongin konteksnya hubungan ya, Iya. pacaran, relationship gitu, hal seperti itu kadang-kadang orang-orang nggak juga ya bahwa Iya, ini tuh udah termasuk sebuah kekerasan loh. Iya betul. Dan itu cara untuk apa ya, menghindar dari semua itu gimana? Putus ya?
menghindar atau menyadari dulu kak? Harus disadari dulu ya. Kalau nggak Iya, cara menyadarinya gimana? Sebenarnya ya buat cewek-cewek, terutama perempuan nih ya kak Zilvi ya. Karena kalau perempuan tuh kalau udah bucin banget ya, Benar. udah modelan gitu kan ya. Iya. Sorry ya. Nggak Emang apa-apa. gitu kan faktanya ya. Iya, faktanya seperti itu. Oke, jadi ketika kita memutuskan untuk memulai hubungan dengan seseorang, selain pakai perasaan, logikanya juga dipakai guys. Iya, kadang-kadang Ya kan ya? kadang-kadang lupa itu Iya ya. kan? Suka-suka doang gitu ya. Dan rata-rata ya apa sih, kalau nggak ngomongnya kasar, ya main tangan gitu. Iya. Iya nggak? Betul. Heeh. Apa kadang kayak kalau pernah ngalamin yang namanya ditinggalin di pinggir jalan, itu sebenarnya juga bentuk kekerasan secara psikologis sih kak. Kebetulan aku pernah ya. Weh, ini true story ya teman berdua. Ditinggalin tuh. Aduh, bukan ditinggalin kak. Terus Ya dipukul. Wow. Ditampar sih lebih tepatnya pernah. tapi ada kita kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Ketika masih baru kenal atau lagi PDKT gitu ya, nggak mungkin dong langsung mukul ya nggak? Iya betul. Nggak mungkin, pasti apa ya, ngeluarin yang bagus-bagus aja gitu ya, personanya segala macem. Tapi cara mengetahui kisi-kisinya ada nggak orang-orang yang emang didiagnos sebagai orang yang abusive atau orang yang suka kekerasan apa segala macam, bisa nggak disebutin? Kalau dari pengalamanku sih kak, Wah. ketemu orang-orang yang kayak gitu, Orang-orang true story semua di sini bro. Gimana? biasanya rata-rata dari mereka tuh minim empati gitu. Contoh. Ya misal kayak aku pernah tuh ngadu, aku belum makan nih dari pagi gitu. Makanan Nah, sendiri gitu. kalau aku pernahnya tuh dapetnya gini, kasihan dipakai tidur aja gitu. Itu sebenarnya kan udah tanda-tanda ya, kok nggak ada pedulinya ya. Minimal kan kasih perhatian kan ya, Oh. kenapa kok belum makan atau gimana kayak gitu. Berarti itu sebuah tanda-tanda ya. Sebenarnya bisa disebut sebagai tanda-tanda juga sih. Kalau secara verbal, cara ngomong ya, cara ngomong. Biasanya dia. buru-buru kak. Gimana tuh? Dalam misalnya dalam PDKT gitu, buru-buru. Oh iya, ayo Buru-buru pacarnya mau bener. cepet jadian, maksudnya Hmm. tidak menikmati proses itu biasanya ya. Iya, iya. Love bombing gak sih? Iya. Iya, betul. bombing bahaya banget ya. Dimana kita dikejar banget gitu ya. Terus tiba-tiba di ghosting. Wow. Biasanya kan kalau yang benar-benar serius kan tertata ya. Iya. Betul. Makanya siklusnya deket dulu berapa bulan, Iya. terus kayak melihat responnya, oh kayaknya suka deh gitu segala macam gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin cinta sih emang susah ya. Susah. Kadang-kadang hal-hal yang nggak normal dinormalisasi aja sama mereka gitu ya. Pernah nggak? Wow. Ya, tapi apa ya, kasus terparah tuh di tahun ini kira-kira teman ke teman, keluarga ke anaknya atau kayak gimana? Ke siapa? Lebih ke keluarga dan pasangan kak, itu yang paling sering kita dengar. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, Iya, kayak betul. gitu. Banyak ya? Mungkin tahun ini pernah dengar yang kasus ini di, kalau nggak salah di Rida Wetan ya. Oh yang itu, Yang, yang itu, yang itu. itu kan juga salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Itu gara-gara, setahu aku ya, ini belum tahu ya, maksudnya kayak sedengarnya aja gitu. Itu gara-gara si ceweknya ribet. Oh iya, pernah Iya. dengarnya gitu. Cuman kan kembali lagi ya, mau seribet apapun atau sesalah apapun korban, nggak seharusnya sampai begitu gitu dalam nanggepin gitu. Itu sih kak. Tapi sesuai pakem ya, yang bener tetap cewek ya. Pertanyaannya kenapa cewek tuh nggak mau disalahin? Nggak semua dong. Nggak semua. Oke. Cewek tuh bisa minta maaf nggak sih? Bisa. dong. Oh bisa ya. Kalau misalkan dia salah, Ya, pasti minta- kita akui. minta maaf gitu ya. Akui salah, kita minta maaf. Oh gitu. Wow, sangat tidak mungkin ya. Ya. Tapi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan apa aja yang paling sering tidak didasari selain disadari,
selain tadi pacaran tadi kira-kira? Mungkin ini Kak, kekerasan berbasis gender online. Jadi kayak komentar-komentar seksis di TikTok, kayak gitu tuh paling sering sih. Terus juga apa ya, dirty jokes, mungkin kayak mungkin kayak tobrut. Oh iya, atau benar. biasa. Itu kan hal yang dinormalisasi malah kayak gitu. Impactnya? Wah, banyak sih Kak, membuat Apa aja? kita tuh malu, terus penurunan percaya diri, Oh iya, benar kayak sih. gitu jelas. Terus bisa depresi bahkan sampai bunuh diri. Oh iya juga ya, karena itu kayak bullying gak sih? Iya, Hmm. betul. Dan harus diketahui juga, sosial media tuh kita nggak bisa kontrol nggak sih? Betul. Nah caranya gimana kira-kira? Misalkan dalam satu postingan itu kita naik nih FYP lah ya, katakanlah ya, dan konteksnya tuh kurang baik sebenarnya, atau kayak diserang lah ya sama netizen segala macam. Cara untuk membenahi itu semua dan apa ya, membenahi mental kita akan serangan itu kayak gimana? Kalau aku kebetulan aku juga pernah mengalami perundungan tapi secara online. Wah, relate banget hidupnya. Iya. Terus story lagi ya hidupnya ya. Betul. Gimana tuh? Kalau aku saat itu karena masih usia SMP, aku belum tahu gimana harus mengurusnya, jadi aku lapor ke guru BK waktu itu Kak. Nah, untungnya guru BK aku mendengar, jadi akhirnya guru BK itu kayak ngasih layanan edukasi ke satu angkatan itu tentang anti bullying kayak gitu. Terus salah satu caraku juga itu ngeblokir komentarnya atau penggunanya. Jadi bener-bener cut off mereka tanpa harus menanggapi gitu. Tapi pas waktu itu, wah tuh umur berapa itu? Kayaknya di sekitar 15 tahun gitu. 15 tahun. Di tahun 2018 akhir. Ingat gak postingan apa? Kebetulan kalau aku waktu itu nggak posting sih Kak, lebih kayak mungkin apa yang aku lakukan di sekolah itu terlihat salah di mata mereka gitu. Jadi aku kayak dibully, aku hitungannya tuh kayak friendly di sekolah nih. Nah, terus kebanyakan teman-teman cewek sendiri tuh malah kayak iri atau apa ketika ada teman cowok yang suka sama aku. Banyak. Aku dibully dari situ. Template-nya tuh kalau misalkan cewek ya, jadi transgender gitu ya di kelas atau di mana gitu, pasti cowok-cowok inceran kakak kelas itu deketin anak ini gitu, dan pastinya kayak disamperin terus jangan deket-deket, ini tuh punya aku gitu ada gitu-gitunya. Benar ada. Sempet dengar tuh katanya aku nggak suka lihat Kak Zilvi jalan bareng sama Kak ini gitu, padahal jalan barengnya tuh cuman jalan searah aja di sekolah, bukan yang kita ngobrol pegangan tangan, bukan. Wow, normal tuh. Iya, cuma normal. Cuma tiba-tiba mereka nyeletuknya kayak gitu. Oh gitu. Tapi impactnya itu kan lingkupnya masih antar temen aja ya. Iya, betul. Ya kita bisa bayangin yang kan misalkan 1000 komen gitu, gimana rasanya dan gimana cara mengatasinya gitu loh. Lebih ke pasang batasan sih Kak. Kalau semisal nih kita punya TikTok terus upload video, terus tiba-tiba ada yang ngehujat nih, kita pikir dulu, kita resapi dulu ini tuh yang mereka omongin itu benar atau tidak. Benar. Kalau memang tidak, ya udah kita bodo amat aja. Artinya mereka emang gini, orang itu nggak bakal komen kalau emang nggak perhatiin kita. Oh kan? iya. Artinya kita jadi pusat perhatian kan, makanya di betul. komen sekalipun itu komennya jelek gitu. Jadi ya udah bodo amat aja kalau emang nggak benar. Kalau benar ya berbenah aja gitu. Iya, betul. Iya. Tapi jadi kesimpulannya adalah jadi sosial kayak influencer atau artis segala macam itu gak gampang ya. Gak gampang sih. Harus mengesampingkan perasaan ya. Iya, betul. Iya. Tapi kita masuk ke ranah sekolah nih. Apa sih peran guru, khususnya guru BK ya, yang diceritain tadi, memberikan literasi seputar hak-hak perempuan dan relasi sehat menurut kamu? Oke. Apa janjian sih? Jadi di sini guru BK ya. Guru BK ya Kak ya.
Di sini kan kalau di sekolah anak-anak tuh pada punya stigma kalau kita masuk BK itu berarti bermasalah. Nah, Iya. hal-hal kayak gitu mulai sekarang, mulai detik ini dihilangkan ya teman-teman. Karena tidak semua yang masuk BK itu bermasalah. Kalaupun memang bermasalah, itu proses untuk ibaratnya membetulkan ke jalan yang benar. Artinya selama misal ada guru BK di sekolah dan lain sebagainya, perannya itu yaitu untuk membimbing. BK, bimbingan dan konseling. Oh gitu. Artinya yang pertama membimbing yaitu lewat edukasi dan lain sebagainya. Untuk yang konselingnya itu lebih fokus ke masalah yang udah terjadi di sekolah. Gimana caranya biar masalah tersebut itu bisa terselesaikan lewat di sekolah, selama ranahnya di sekolah ya Kak ya. Oke. Tapi beda cerita ketika misalkan si siswa atau siswi ini introvert. Iya kan? Nggak semua orang mau cerita gitu. Dan ketika itu terjadi, solusi paling penting yang harus dilakukan siswa atau siswi itu apa? Kalau dari pengalaman lagi mungkin Waduh, pengalaman lagi. Bos, relate banget hidupnya ya. Gimana di sekolah itu Aha. kan biasanya banyak yang nggak mau terbuka ya, Benar. karena takut itu tadi benar, karena stigmanya kalau masuk BK berarti kita dicap sebagai anak yang bermasalah kayak gitu. Nah itu biasanya sekolah itu menyediakan konselor sebaya Kak. Oh gitu. Jadi konselor sebaya itu mungkin bisa mendekati anak-anak yang dirasa memiliki masalah tapi tidak mau terbuka dengan guru. Oh. Jadi lebih kayak antar teman kan lebih terbuka. Tapi yang akhirnya adalah si konselor ini yang mendekati si siswa-siswi ini ya. Iya, betul. Pengalamanku di sekolah rakyat ya lebih tepatnya. Wah, Sekolah rakyat itu pengalaman banyak nih. Umur berapa sih? di sana kan saya pegang di bagian bimbingan dan konseling. Nah, kebanyakan dari anak-anaknya itu tidak mau cerita karena memang terkadang pembawaan guru itu terlalu serius. Benar. Jadi guru untuk sekarang ya mulai lebih ke menganggap sesama teman aja gitu. Sebenarnya mereka mau cerita, cuman kadang sungkan gitu Kak. Pendekatannya ya. Pendekatannya yang kurang tepat mungkin ya. Seharusnya guru lebih improve lagi dan bisa masuk ke masalahnya ya. Betul. Karena semakin formal ya dalam tanda kutip gitu ya, semakin kita tuh antara malas cerita karena ya terlalu bapak-bapak ya. Terus kalau nggak gitu segen aja gitu. Betul. Tapi cerita ke temen tuh solutif nggak sih? Tergantung Tergantung temannya juga. Iya juga sih. Iya. Tapi semua orang pasti punya satu atau dua teman kepercayaan gitu nggak sih? Buat dia cerita. Tergantung ada juga yang ya. tidak punya Kak, karena pengalamanku di sekolah itu ada yang tidak punya teman sama sekali. Teman yang untuk dipercaya maksudnya. Terus dia kalau cerita kemana? Kalau aku sih Kak pernah juga nemu kasus kayak gini kebetulan tapi di pondok pesantren. Oh. Kebanyakan dari mereka itu kan nggak pegang HP ya. Benar. Gitu. Biasanya mereka mencurahkannya ke menulis. Journaling. Jadi curhat ke buku diarinya atau apa kayak gitu. Itu juga salah satu cara untuk ngatasin itu sih Kak. Berarti itu satu metode ya? Iya Iya, betul. betul. Kalau kita nggak punya support system yang baik, kita bisa mencurahkannya lewat tulisan atau lewat gambar juga bisa. Lukis. Tapi ada janggal ya, ada masalah lukis. Apalagi di pesantren ya. Tapi apalagi selain ngobrol misalkan si anak ini seorang introvert dan ya sesimpel nggak mau share masalahnya. Hal media apa lagi yang bisa dilakukan anak ini selain apa tadi melukis, menulis apa lagi? Apa ya? Kebanyakan kalau udah tidak ke sana malah larinya ke hal negatif Kak. Oh, iya juga Contohnya ya. barcode, itu kebanyakan barcode. Anak-anak SMP tuh kebanyakan barcode. Barcode tuh apa? Barcode ini. apa sih? Oh iya benar. Di ini nih ya. Disebutin ya emang. Di ini aja. Ini aja. Iya. Oke. Iya banyak ya, kayak gitu-gitu ya.
di Twitter kayaknya kalau misalkan ada masalah pasti larinya ke situ ya. Kalau buat yang cowok mungkin biasanya tuh ke mabok, Gitu ya. rokok, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Akun tobat ya. Apakah pernah? Wow. Wow. Tapi kita membahas tentang yang diinin tadi ya. Apa sih barcode namanya ya? Iya, Iya, barcode. Kak. Apa kepuasan ketika ini pasti sakit banget dong. Sakit dong. Di ketemunya silet bro. Pakai kaca biasanya. Pakai kaca, pakai cutter segala macam gitu. Rasa puas mereka apa gitu loh? Gini Kak, kan mereka punya sakit tersendiri ya. Oke. Sebenarnya mereka tuh mau ngungkapin lewat kata-kata tuh terkadang nggak bisa atau belum nemu tempat untuk mereka cerita. Jadinya mereka tuh ngelampiasin ini loh sakitnya tuh kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi ibaratnya digambarkan dengan cara barcode itu dan itu betul. memang katanya ya ada kepuasan tersendiri, tapi itu nggak bener ya teman-teman, itu cuma dari ibaratnya dari pikiran aja ya Kak Silvi ya. Dan itu impactnya ini kan apa sih urat semua apa Iya. segala macam, bahaya kalau salah potong selesai. Pindah dong. Waduh sakit banget ya. Tapi kalau lu lihat di Twitter emang parah-parah banget, ada sini Iya. segala macam. Tapi sebenarnya itu nggak sampai ke ini sih Kak, nggak sampai ke syaraf Urat, atau iya. uratnya, itu nggak, lebih kayak ngiris-ngiris di bagian kulitnya aja. Di agak ke atas kok. Iya, Jadi kayak cuman ada yang masih ngira-ngira bahkan ya. Kayak aku kalau agak ke bawah nanti kena Nadia. Oh masih takut, masih Ada takut. yang gitu. kulit aja Masih yang takut. tebel gitu. Kayaknya ini terlalu ke bawah. Gak jadi deh, pindah deh. Agak ke atasan dikit deh gitu ya. Iya. Tapi akhirnya itu tuh salah satu mungkin sosial media juga ya. Sebuah hal yang barcode segala macem gitu. Akhirnya dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu tuh sebagai hal yang kayak apa ya, menjual kesedihan gitu loh. Kayak dikit-dikit diginiin tanpa alasan, biar empati orang-orang ke kita segala macam, biar rame kontennya. Itu tuh gimana tuh fenomena seperti itu akhirnya dijadiin sebuah tempat untuk engagement gitu, bukan rasa sakit lagi gitu. Membedakannya gimana? Biasanya tuh Kak, kalau sama orang-orang yang ngalamin struggling sama hal kayak gitu, mereka itu nggak akan bilang ke orang-orang terdekat atau Ya bahkan juga di ya. sosmed tuh nggak akan Aneh bilang. banget ya. Gak diposting ya. Aneh banget ya. Ya pasti bakal kemungkinan dipendam sendiri atau cerita mungkin ke 1-2 orang yang dia percaya. Tapi kalau yang memang untuk caper gitu ya, Black and itu white. pasti Black and white. iya. Pasti disebarin tuh ke sosmed gitu. Aku habis diginiin, aku jadinya begini-gini Banyak kayak banget. gitu. Tapi perlu sih itu di konseling ya. Iya. Yang lebih sakit yang mana? Yang kayak gitu atau yang emang bener-bener sakit? Itu kan sakit juga ya. Gila-gila demi judgement. Sebenarnya kalau untuk rasa sakit itu nggak bisa kita ukur sih Kak. Iya, bener juga ya. Mereka pasti punya sakitnya sendiri. Bener-bener. Tapi kalau untuk kasus yang caper mungkin lebih dipertanyakan lagi nih tujuannya ngapain sih gitu. Iya, berapa sih followersnya yang gabung ketika kita silet-silet ini ya? Ini nih penting nih. Gimana sih peran PKBI Jawa Timur dan Duta Pendidikan Jawa Timur gitu ya dalam mengedukasi hal-hal yang kita bahas tadi gitu? Kalau PKBI sendiri itu sih Kak cukup berperan besar dalam Baik. edukasi hak-hak Bilin nih. Oke, lanjut. Biasanya kita tuh langsung terjun ke sekolah. Oke. Itu nama programnya Goes to School. Di situ kita juga edukasi kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan fisik juga iya gitu. Bahkan kita tuh juga kerjasama sama Satgas PPKS di kampus gitu, melakukan pendampingan kayak gitu-gitu. Oke, terus Putri Pendidikan? Oke, Oke. sebenarnya kurang lebih sama ya Kak ya. Kita terjun ke sekolah-sekolah mengedukasi mengenai kesehatan mental. Jadi lebih ke mencegah terlebih dahulu gitu. Oh. Terus untuk kalau yang sudah ibaratnya sudah terpapar ya, Sudah kita terjadi. kerja sama dengan Indonesia Sehat Jiwa yang dimana di situ punya layanan konseling, punya profesional juga. Alhasil teman-teman di sini bisa ditangani secara lebih lebih baik lah, profesional lah ya. Betul. Benar-benar.
Tapi ngomongin soal apa ya, Gen Z segala macem gitu, lebih parah Gen Z SMA dalam hal kekerasan gitu ya, atau Gen Z yang kuliah? Gimana ya? Kalau seberapa parah mungkin tergantung kasusnya ya. Yang kita lihat dan yang kita dengar gitu ya. Mungkin lebih ke di ranah kampus kali ya Kak. Karena mungkin kebanyakan dari teman-teman rantauan itu kan Iya juga sih. jauh dari orang tua kayak gitu, jadi lebih berpotensi kena kayak gitu Kak. Tidak ada kontrol ya. Iya, kalau SMA mungkin kan masih dipantau orang tuanya. Benar. Jadi kalau ada apa-apa kan masih bisa ditanya. Sedangkan kalau yang kuliah yang rata-rata mahasiswa rantau, kebanyakan lebih milih untuk mendem sendiri. Benar. Apa yang terjadi. Riskan juga ketika kita nggak punya siapa-siapa di kota orang gitu ya. Iya betul. Tapi solusi orang tua akan hal ini gimana? Kan jauh nih, pasti harus ada solusi dong dari orang tua. Nggak mungkin langsung dibiarin aja. Kira-kira gimana menurut kamu? Kalau menurut aku ya harus sering berkabar sama orang tua. Kalau bisa setiap hari sih tuh sempetin untuk video call, atau telepon aja sekedar tanya udah makan atau gimana kabar di rumah kayak gitu. Iya juga ya. Kadang-kadang orang tua tuh lupa akan hal itu gitu ya. Video call cuma sebulan sekali, apa segala macam, dan akhirnya ya udah ngerasa sendiri aja gitu. Tapi kadang ada yang gengsi Kak, Oh, iya mahasiswa juga tuh. sih. Biasanya cowok-cowok yang gini ya. Jadi gengsinya kayak, masa sih Kak aku mau nelpon orang tua duluan gitu. Aku nggak mau cerita malu, aku kan cowok, masa nangis ya? Woi. Gitu kan ya, padahal nggak apa-apa loh nangis. Nah, Benar, mereka menerapkan lelaki tidak bercerita. kemakan. Tapi cowok tuh juga boleh loh sebenarnya nggak sih? Iya, Untuk boleh dong. berekspresi. jelas boleh banget Boleh. dong, nggak mungkin nggak boleh. Karena cowok lebih banyak nahan nggak sih? Iya benar. Cowok juga manusia gitu yang punya perasaan. Jadi kalau ada apa-apa ya harus diluapkan, dikasih Betul. dikasih tahu gitu. Yang baik-baik tapi cara peluapannya. Tapi akan terasa bahaya nggak sih ketika sebuah hal tuh kita timbun di pikiran kita, Bahaya dong. apalagi cowok ya, yang Iya. masalahnya nggak mau cerita karena ya kita harga diri apa segala macam kan ya. Tapi salut sih Kak sama beberapa cowok tuh aku lihat kayak kok sanggup ya nahan, maksudnya Oh, iya, mendem betul. kok sanggup ya. Kalau cewek kan kita kadang tuh nahan tapi habis itu langsung meledak. Woi, Tapi kebanyakan mereka walaupun mereka nahan itu larinya tuh ke hal yang negatif. Iya betul. Entah ngerokok, mabok atau balapan liar di jalan. Selawatan gitu sih. Iya. Tapi semua hal itu bisa kita sembuhkan ya dengan ngobrol. Menurut aku sakit sakit mental atau apapun tuh solusinya adalah ngobrol, Iya. komunikasi gitu. Jadi teman kedua yang lagi berjuang gitu ya untuk sebuah penyakit atau apa segala macam gitu ya. Harapanku sih berani ngobrol ya. Betul. Berani ngobrol. Tapi setuju nggak sih introvert tuh lebih rentan untuk untuk kena mental apa segala macam? Belum Kalau tentu. menurut aku enggak sih, iya belum tentu. Belum tentu. Justru Belum malah tentu. ekstrovert bisa jadi lebih rentan Kak. Karena Karena kan kebanyakan mereka nih nampilin wajah cerianya, bold wajah ya, semangatnya. ngebold banget ya. Tapi tiba-tiba karena merasa nggak punya teman cerita untuk deep talk, akhirnya pas di rumah atau di kamar sendirian nangis sesenggukan kayak gitu. Sedangkan introvert itu cenderung memilih teman yang berkualitas, Betul. yang sefrekuensi. Jadi rata-rata dari mereka kemungkinan punya teman cerita atau 1-2 yang bisa dipercaya kayak gitu. Oke. Ini Aditya nanya nih, katanya peran apa yang dapat diambil dari PKBI Jatim dalam mendukung kampanye pencegahan kekerasan?
Oh iya, kebetulan nih Kak, nanti tanggal 30 November di Taman Bungku Surabaya, PKBI Jatim itu lagi ngadain acara untuk memperingati HAS dan hak PP ya di Kenapa sih ketawa? Lanjut aja gak apa-apa. kedisiplin dikit. Gimana? Nah, jadi kalau teman-teman tertarik atau juga apa ya ingin ikut mendukung kampanye ini, teman-teman juga bisa datang ke Taman Bungkul tanggal 30 November nanti. Di situ nanti bakal ada senam, ada kuis dan fun games juga, bahkan ada layanan konseling juga loh Kak. Bisa ya kesana ya? Iya, betul. Hari apa sih? Hari Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Bisa tuh curhat-curhat di situ. Iya bisa, ada konseling gizi juga. Oke, ya datang ya berdua. Kalau misalkan kamu di area Surabaya gitu ya, di Taman Bungkul ya? Iya betul. Oke, nanti ada kamu nggak? Nggak ada ya? Ada dong. Oh ada. Ada anak ini, ada Zilvi di situ teman berdua. Tapi kita sambungin ke pendidikan gitu ya. Bagaimana upaya pencegahan versi dunia pendidikan, bisa dibilang kayak gitu ya? Kira-kira apa aja? Karena ya apa ya, orang tua kedua bagi anak tuh ya gurunya gitu ya. Gimana kira-kira? Oke, kalau di ranah pendidikan ya, apalagi sebagai guru nih, misalnya biasanya sekolah itu menerapkan pendidikan karakter Kak. Gitu. Terus juga bisa edukasi tentang keharmonisasi gender. Jadi nggak tentang kesetaraan lagi, tapi gimana cara laki-laki dan perempuan ini bisa harmoni gitu. Karena juga kalau ya? dibilang setara, kita udah setara kok, kita bisa udah dapat pendidikan juga kok. Oh, iya juga ya. Tapi harmoninya tuh kan yang kadang belum dapet itu. Kadang mungkin ya perempuan tuh masih merasa superior atau merasa dominan karena adanya kesetaraan gitu. Jadi itu sebabnya perlu adanya harmonisasi gender dan harus diterapkan di sekolah-sekolah, gimana biar laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan. Nah itu treatmentnya buat guru-guru, mungkin teman berdua yang profesinya guru, apa yang harus dilakukan untuk biar si gender ini seimbang gitu? Yang perlu ditekankan sih Kak, ketika ada pendidikan karakter gitu, mungkin bisa ditaruh di kurikulum sekolah juga ya. Kita tuh harus kayak menyadarkan gimana peran laki-laki itu berjalan dan gimana peran perempuan itu berjalan. Jadi nggak perlu merasa dominan gitu. Apalagi karena adanya kesetaraan ini, kadang tuh perempuan maupun laki-laki itu dapat standar ganda. Ada yang kamu harus jadi ibu tapi kerjamu juga harus bagus gitu. Laki-laki pun juga sebenarnya nggak suka kan dituntut, kamu udah cari nafkah, kamu juga harus bantu di rumah. Oh iya juga ya. Gimana cara kita itu biar bisa saling berbagi peran gitu loh Kak, itu yang perlu ditekankan. Berarti cewek tuh boleh kerja, tapi cowok juga boleh nyapu gitu ya? Betul. Kayak gitu ya? Keren banget. Taman, ada taman? Kamu? Dari Balkis. Lebih ke sesuai dengan porsinya masing-masing sih. Apalagi kalau dalam ini lingkungan sekolah ya. Iya, lingkungan sekolah. Ya. Kalau di lingkungan sekolah kan ibaratnya tuh anak-anak kadang kalau lagi misalnya kerja bakti ya, contohnya ya. Kita kan kalau kerja bakti itu kan biasanya bagi tugas tuh, yang cewek di dalam, yang cowok bagian angkut-angkut sampah. Tuker lah gitu. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa kalau tukeran selama masih kita mampu ya teman-teman. Gitu ngangkat sih. bangku sendiri. Sebenarnya secara nggak langsung ini ya pembelajaran juga ya. Tapi sesuai porsi aja ya. Betul. Jangan sampai jadi people pleaser ya. Weh, nggak enakan ya. Iya betul. Benar-benar. Tapi selain kesetaraan gender ya kita bilangnya ya, terus pendidikan karakter, terus apa lagi kira-kira yang harus ditanamkan di sebuah kurikulum di sekolah? Menurut aku sih mengenai edukasi tentang seks dan keselamatan diri, terutama di bagian batasan-batasan tubuh yang boleh kita pegang, yang boleh orang tua atau guru pegang gitu, dan yang tidak boleh dipegang sembarang orang gitu. Jadi lebih ditekankan di mana area-area privasi kayak gitu-gitu, biar mereka tuh juga
belajar kalau oh aku dipegang gini, Iya. ini nggak boleh nih, aku nih ngalamin sesuatu Benar-benar. yang nggak baik nih gitu. Jadi nggak oh aku dipegang ininya ya udah kayak gitu kan, jadinya malah nggak sadar dong kalau nggak dapet pendidikan, nggak dapet edukasi dari situ. Itu sebenarnya bisa selain di sekolah bisa ditanamkan dari orang tua sebenarnya Kak, dari Benar. kecil. Betul. Jadi dari balita ya, maksudnya kayak Jangan terlalu balita, maksudnya. balita apa ya? Kayak Udah anak-anak gitu. mulai paham lah ya. Ah. Kayak ini tuh nggak boleh dipegang, kalau ini boleh, ini nggak boleh. Itu harus seorang ibu harus paham itu juga, harus ditanamkan sejak kecil. Terus di sini kalau dari kasus yang ada sebenarnya siswa SMP ya yang aku temuin, sebenarnya boundaries di SMP itu kurang diedukasi, entah kurang dari rumah atau dari sekolah. Itu banyak faktor ya, karena di SMP yang aku temuin itu kadang kebanyakan ada yang kayak lesbi gitu-gitu Kak. Iya, benar. Itu kan mereka sebenarnya berawal dari ketidaktahuan boundariesnya. Kayak oh Kak, aku loh cium temenku yang sesama cewek itu karena aku sayang. Wow. Cuman kalau sampai keterusan kemana-mana kan jadinya gimana ya? Janggal. Bahkan ada yang sampai gangguan kepribadian Kak Silvi kemarin ya. Oke. Tapi jadi salah kaprah nggak sih ketika hal itu tuh dianggap tabu dan nggak dikasih untuk anak gitu? Kadang-kadang beberapa orang tua menganggap pelajaran mengedukasi anak buat tahu batasan atau edukasi seks sejak dini tuh kadang-kadang dianggap tabu, nggak boleh, anak kecil tuh nggak boleh belajar seperti ini, belum waktunya gitu. Itu menurut kalian harus dihindari nggak sih, dan harus diajari juga anak kecil dari dini? Jelas Harus sih. sih, Harus sesuai banget. dengan umurnya ya Kak Silvi ya. Maksudnya kalau umurnya masih 10 tahun ya gimana sewajarnya anak Nah. 10 tahun diberitahu gitu. Benar. Mm-mm. Sesimpel pas misalkan waktu kecil nih gitu, ini tuh nggak boleh dipegang. Siapapun di dunia ini, meskipun papa atau siapa, nggak boleh pegang ini. Sesimpel itu aja. Itu anak kecil bisa ngerekam ya. Iya, ada rekam jejaknya ya. Iya, ada rekam jejaknya. Maksudnya kayak lebih baik seperti itu daripada kita membiarkan gitu ya. Karena anak-anak tuh kan usianya golden age Kak. Cepet tangkap apa yang mereka lihat, apa yang mereka tangkap di di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau lingkungannya baik ya insya Allah anaknya juga tumbuh jadi anak yang baik juga kayak gitu. Iya juga ya, orang tua berperan penting, dan dari kecil tuh jadi kunci banget anak ini mau gimana gitu ya Dari gedenya. rahim Kak. Iya. Di bener. hari pertama itu penting ya. Iya penting makanya gitu Nah, ya. mungkin selagi pembahasan mengenai gimana orang itu nggak boleh nyentuh kita juga harus ngajari gimana kita nggak boleh nyentuh orang lain. Benar. Nggak mau disentuh dia yang iya, brutal. Nah, iya, jadi Iya. harus seimbang, harus sama-sama dikasih tahu gitu. Benar. Kadang tuh anak kecil lebih memperhatikan tindakan ya daripada omongan. Benar. Betul. Gitu. Jadi melihat sesuatu hal terus habis itu one day ditiru gitu. Iya. Rata-rata kayak gitu ya. Dan itu tuh berpengaruh sekali sama lingkungan gak sih? Betul. Lingkungan tuh mendidik seseorang untuk jadi apa? Iya betul. Setuju nggak? Betul banget. Gila, keren banget. Terakhir, harapannya buat semua perempuan gitu ya di dunia ini, soal kekerasan juga kira-kira apa? Kalau buat aku harapannya seluruh perempuan di dunia ini, seluruh pemilik rahim di dunia ini dapat memiliki kehidupan yang layak tanpa adanya kekerasan. Oke. Tuh. Iya, amin lah ya. Amin. Dan semoga juga para perempuan yang lagi berjuang gitu ya Iya, betul. di atas kekerasan itu segera selesai lah ya. Iya, Dengan segera masalah. disembuhkan, segera Dan dapat Jangan penanganan. takut untuk speak Lapor. up ya teman-teman. Jangan takut untuk bicara apa yang sudah dialami, karena kekerasan itu bukan aib.
Oh iya juga Apalagi ya. kalau misalnya terjadi di lingkungan keluarga atau pasangan. Tuh. Kalau kamu harapannya? Harapannya untuk seluruh perempuan yang terutama yang lagi mendengarkan kita ya, Iya benar. kalian itu berharga, jadi sekalinya kalian disakiti jangan ragu-ragu. Kalau semisal kalian butuh profesional, jangan ragu-ragu untuk kunjungi ya. Lalu juga kalau semisal nih kayak bingung, aduh ke profesional yang mana ya, kalian bisa juga kunjungi Instagram kami ya di Indonesia Sehat Jiwa. Kebetulan layanannya gratis di sana, atau hubungi Kak Zilvi juga bisa ya Kak ya. Ya betul. Kalau di PKBI ini kebetulan buka akses layanan e-counseling Kak. Itu Oke. bakal gratis ya, promo sampai akhir tahun Oh. gitu. Bahkan besok di acara Taman Bungkul nanti, di Taman Bungkul dalam memperingati HTP nanti akan ada talk show-nya juga. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat informasi gimana sih cara kita mencegah dan menyembuhkan kayak gitu. Kayak gitu ya teman Udah berdua. banyak ya yang layanan gratis Iya, ya, jadi banyak jangan banget. ragu teman-teman. Benar, nggak usah ragu, nggak usah sungkan ya. Iya betul. Penyakit itu bukan aib, balik Iya, lagi ya. betul. Benar banget. Ada yang ditambahin lagi? Sosial media apa? Kalau di sosial media mungkin lebih bijak ya dalam bersosmed, karena jejak digital itu pasti akan selalu ada, Terekam. selalu terekam Benar. gitu. Dan Dan dampaknya itu pasti ke reputasi kita suatu hari nanti. Mungkin kita ada jejak digital jelek, akhirnya Oh, kita iya. mencari Hmm, pekerjaan malah jadi kesulitan karena ada Benar. jejak digital yang jelek. benar. lebih parahnya sih kita nggak pernah tahu ya kalian ngomong apa di sana yang buruk-buruk. Bisa betul. jadi orang yang kalian judge itu efeknya malah parah ya ke mentalnya. Itu nambah, selain nambah reputasinya jelek, malah nambah dosa juga. Benar. Betul. Oke deh, kayaknya kalau ngomongin ini bisa 2-3 jam ya, tapi waktunya harus iya. selesai gitu ya di sini. Promo sosial media ada nggak? PKBI apa segala macam? Kalau PKBI follow info PKBI Jawa Timur ya. Sorry, Oh ragu. agak lupa namanya lagi di. Iya. IG kamu? Jatim. Kalau aku Instagramku Belina ya teman-teman. Kalau mau follow Instagram Paguyuban Putra Putri Pendidikan Jawa Timur. Kalau kamu? Akun pribadiku nih. Oh nggak mau saya. Ada nama akunnya Zilvi. Oh. ZZILFYY. Oke. Satu kali kesempatan teman berdua itu kalau kamu nggak berarti ya udah terpupus harapan kamu untuk memfollow. Oke deh, thank you so much ya kamu udah mau hadir di sini, Zilvi gitu ya, sama siapa namanya? Balkis. Balkis gitu ya, thank you so much. Terima kasih kembali. Iya.